warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dihul Hamal Fatuna, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kandungan surat dari beberapa surat, yaitu surat yang pertama adalah surat Al-Anfal ayat 72. Surat Al-Anfal ayat 72 merupakan surat ke-8 dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surat Madaniyah, dan seluruh total 75 ayat. Salah satu ayatnya yaitu surat Al-Anfal ayat ke-72 membagi golongan umat muslim menjadi 3 golongan. Ayat 72 surat Al-Anfal ini menjelaskan tentang hijrah merupakan peristiwa dahsyat keagamaan. Hijrah merupakan peristiwa keagamaan karena berkaitan erat dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau dalam memperjuangkan tegaknya Islam di Mekah. Dari sudut kemanusiaan, peristiwa hijrah merupakan implementasi dari ajaran agama Islam yang mengenai pentingnya menghormati, menjaga, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Surat Al-Anfal ayat 72 di atas melukiskan bahwa kaum Muhajirin dan Ansar saling melindungi satu sama lainnya. Sungguh mengagumkan, itulah wujud dari persaudaraan. Lakukanlah pengamatan dan pembacaan terhadap buku-buku mengenai peristiwa hijrah tersebut. Isi kandungan surat An-Anfal ayat 72 di antaranya, golongan pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum Muhajirin. Kaum ini pula yang melakukan hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Mekah, yang rela berkorban memperjuangkan agama Islam melawan kaum musyrikin yang kejam. Kaum musyrikin tersebut bahkan tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan dan penghinaan kepada kaum Muhajirin. Namun semua kekerasan dan kekejaman yang mereka terima seolah-olah tidak mampu menggoyahkan keimanan mereka sedikit pun. Golongan kedua adalah kaum Ansar di Madinah, yaitu memeluk agama Islam. Kaum ini berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kaum Muhajirin untuk siap berkorban dengan harta benda bahkan jiwa mereka sendiri di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Rasulullah menanamkan rasa ukhuwah Islamnya antara kedua golongan ini dan membuat kaum Ansar dengan kaum Muhajirin sebagai saudara kandung. Artinya tidak ada lagi perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka dan melahirkan hubungan saling tolong-menolong. Golongan terakhir yaitu kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang menetap di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrikin. Menurut tafsir Kemenak, kaum ini tidak dapat disamakan dengan kedua golongan Muhajirin dan Ansor karena mereka tidak berada di kalangan masyarakat Islam. Hubungan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dengan kaum ketiga ini hanya diikat dengan keimanan saja. Namun apabila mereka ditindas, diberi kekerasan sehingga dipaksa agar meninggalkan agama mereka, mereka wajib dibantu oleh kaum Muhajirin, kaum muslimin lainnya. Penjelasan tentang surat An-Anfal, penjelasan tentang surat Al-Hujurat ayat 12. Islam melarang umatnya untuk berprasangka buruk dan gibah atau bergunjing. Larangan itu salah satunya disebarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat, merupakan surat ke-49 dan penggolongan surat Madaniyah. Surat Al-Hujurat turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya tahun 9 Hijriah. Al-Hujurat yang menjadi nama surah diambil dari ayat 4, artinya Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Ini kamar-kamar tempat kediaman Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan melalui surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk berprasangka buruk, yakni mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar, karena sebagian dugaan itu adalah murni dosa, maka harus dijauhi. Jangan memata-matai dan mencari-cari keburukan.
Poin kedua dari surah Al-Hujurat ayat 12 adalah melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Dalam tafsir Zilziali Quran, tajasus kadang-kadang merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan dan kadang-kadang sebagai kegiatan awal untuk menyikap aib dan mengetahui keburukan seseorang. Al-Quran memberantas praktik yang hina ini dari segi makhluk guna membersihkan kalbu dari kecenderungan yang buruk seperti mengungkap aib, keburukan orang lain. Selanjutnya jangan suka gibah. Poin ketiga dari surah Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang gibah. Gibah adalah membicarakan sesuatu tentang orang yang tidak hadir, yang jika orang tersebut mengetahuinya maka dia tidak suka. Ya, seperti beberapa hal yang dilakukan dalam berkumpul, contohnya ya membicarakan keburukan orang lain atau membicarakan hal-hal buruk lainnya tentang orang lain. Bahkan apabila itu pun membicarakan tentang hal-hal yang biasa saja, kalau yang kita bicarakan itu merasa tidak senang, itu bisa dibilang gibah, dan gibah itu merupakan perbuatan yang bisa sangat. Selanjutnya yaitu isi surat kandungan An-Nur yang membahas tentang zina juga. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, azaniyatu wazani fajlidu kalla wahidin min huma mi'ata jaltawi wala taghuzun bihi ma rafatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal asyadah azzabahum ma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya kan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan dalam pelaksanaan hukuman mereka disaksikan sebagai orang-orang yang beriman, dan hanya untuk orang-orang yang beriman. Isi kandungan surah An-Nur ayat 24 ayat 2 pertama yaitu perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Ya bisa ya contohnya tadi yaitu seperti cambukan atau seperti apa ya, dipecut banyak 100 kali. Itu terjadi biasanya terjadi di provinsi Aceh, di mana setiap pezina yang ketahuan itu dilakukan seperti apa ya, menderah 100 kali sebanyak 100 pecutan. Itu orang-orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tanda kutipnya yaitu orang-orang yang beriman. Ya, seperti itu tadi, kita tidak bisa juga langsung memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan zina. Ya, intinya poin kedua ini sadar diri juga lah. Untuk poin ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua macam, yaitu muhsan, yaitu pezina sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah didera 100 kali dan dirajam. Ya, untuk zina muhsan itu yaitu pezina yang sudah baligh, atau bisa dibilang seperti sudah menikah, yang melakukan hubungan terlarang seperti contohnya perselingkuhan tadi, harus diderah 100 kali atau dirajam atau dilemparkan batu sederhana sampai meninggal. Gairuh muhsan, yaitu pezina masih lajang belum menikah, hukumannya yaitu diderah 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ya, contohnya seperti anak-anak muda, anak sekolahan yang melakukan zina di tempat-tempat yang terlarang, itu didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ya, dalam pandangan Islam zina merupakan perbuatan kriminal yang dikategorikan hukum hudud, ya, ini sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan zina tersebut, baik oleh penguasa ataupun pihak berkaitan dengannya. Contohnya yaitu tadi yang bisa dibilang kriminal, yaitu tindak
pelecehan atau tindak pemerkosaan itu tidak pantas untuk mendapatkan rasa maaf dari siapapun, termasuk penguasa atau terlebih lagi dari yang bersangkutan lah. Memang pantas untuk mendapatkan hukuman dicambuk sebanyak 100 kali. Namun jika pelaku zina ini sudah muhsan atau pernah menikah sebagai ketentuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukum rajam harus diterapkan. Dampak negatif dari zina itu contohnya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dijauhi dari dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, inilah dampak negatif yang sering terjadi, tapi ya untuk keadaan masyarakat masih kurang tahu tentang hal ini, dimana di sini pun dijelaskan anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Ya, tahu kita. Dan juga anak hasil zina tidak berhak mendapatkan hasil dari warisan, apalagi dari aset bapaknya, karena bahkan ya hasil zina, hasil dari perbuatan yang terlarang, harta warisan yang halal untuk hal yang terlarang. Ya, tadi hadis yang berkaitan tentang surat An-Nur, yaitu hadis dari Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak yang melakukan berzina secara terang-terangan. Hadis itu menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat di mana ilmu akan diangkat, kemudian tumbuh kebodohan yang nampak jelas, serta banyak umat manusia yang bermaksiat, baik minum-minuman serta melakukan perbuatan zina secara terang-terangan. Hikmah dari surat Al-Isra dan surat An-Nur, Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2, yang bisa kita petik yaitu diantaranya terhindarnya dari fitnah yang keji, terhindar dari fitnah-fitnah yang mungkin membuat kita merasa terasingkan atau merasa dikucilkan. Kedua, dapat menjadi pelajaran bagi seorang baik anak-anak, remaja ataupun orang dewasa untuk menjauhi zina. Ini harus dicontohkan dari semenjak anak-anak untuk menjauhi zina, terutama itu remaja, karena remaja adalah dimana proses untuk menjadi jati diri, dari ingin tahu atau mendapatkan keinginan itu secara instan, ya, apalagi tentang zina tadi. Nomor 3, terhindarnya dari penyakit kelamin. Ya, bisa dibilang penyakit kelamin salah satunya itu HIV. Kita bisa terhindar dari hal itu. Yang keempat, terhindar dari kerusakan garis keturunan. Kelima, terhindar dari siksa atau azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita ke surat selanjutnya, yaitu surat Az-Zumar ayat 39. Surat Az-Zumar terdiri dari 75 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surah Sabah. Dinamakan surat Zumar atau disebut rombongan-rombongan karena perkataan Az-Zumar yang terdapat pada ayat 71 dan 73 ini. Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan keadaan manusia di hari kiamat setelah mereka dihisab. Di waktu itu mereka terbagi atas 2 rombongan, satu rombongan dibawa ke neraka dan satu rombongan dibawa lagi ke surga. Masing-masing rombongan memperoleh balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia dahulu. Surat ini dinamakan surat Al-Ghuraf atau kamar-kamar, berhubung dengan perkataan ghuraf yang terdapat pada ayat 20, di mana diterangkan keadaan kamar-kamar dalam surga yang diperoleh untuk orang-orang yang bertakwa. Tafsir dari surat Az-Zumar sebagai berikut, yaitu tafsir Jalalain. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian, kondisi kalian. Sesungguhnya aku akan bekerja pula dan dengan keadaanku, maka kelak kalian akan mengetahui. Yang kedua, surat tafsir dari Al-Muyassar. Katakanlah, wahai Rasul, wahai kaumku, beramal di atas kesyirikan yang kalian ridhoi untuk diri kalian, sesungguhnya juga beramal di atas perintah dari Rabbku. Aku berdakwah kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dalam pasti mengetahui akhir dari setiap pilihan.
Isi kandungan dalam surah Az-Zumar ayat 39, yaitu Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah sesuai kemampuan. Kita diperintahkan untuk menyembah siapa yang berhak, yaitu tadi Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita. Semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Contohnya tadi seperti sholat, kita harus ikhlas karena Allah. Bahkan berdoa pun kita pun juga harus ikhlas melakukannya karena Allah. Bukan berarti kita harus meminta pahala atau meminta hidup tenang. Cukup ikhlas saja maka Allah akan memberikan segalanya. Untuk mempertahankan kehidupan dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal. Ini contohnya kita harus bekerja sesuai dengan keahlian dan bakat kita masing-masing. Contohnya tadi, kita adalah seorang pengajar, berarti bakat kita adalah mengajar. Jadi kita tidak boleh memaksakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian kita. Contohnya ya seperti bekerja sebagai tenaga medis padahal kita tidak tahu tentang medis gitu kan, berarti kan kita tidak sesuai dengan keahlian masing-masing dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Kalau kita mempunyai fisik yang bagus atau kemampuan fisik yang lumayan, ya kita bisa menjadi seorang abdi negara seperti tentara karena kita sudah punya bekal untuk sana dan mempunyai bakat hingga hasilnya sebagai abdi negara pun maksimal. Selanjutnya yaitu penjelasan dari surat At-Taubah. Surat At-Taubah termasuk golongan surat Madaniyah. Dinamakan surat At-Taubah karena banyak diulang kata taubat dalam surat ini, yaitu pada ayat 3, 5, 11, 27, 74, 104, 112 dan 117. Dan itu dalam surat At-Taubah ayat 105 terdapat motivasi untuk beramal dan tentang etos kerja. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beramal, bekerja, berusaha dan banyak-banyak berbuat kebaikan. Ayat ini memotivasi kita untuk terus beramal dan bekerja dengan sesungguh-sungguh. Proses itulah yang dinilai oleh Allah. Allah tidak menilai berdasarkan hasil, tapi berdasarkan proses apakah ini kita telah sungguh-sungguh beramal dan bekerja. Jadi bekerja bukan berarti kita tidak dapatkan apa-apa, bahkan walaupun kita gagal itu bisa dianggap sebagai ibadah karena Allah ingin melihat kita melakukan pekerjaan itu apakah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah atau hanya untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan pengakuan dari manusia. Karena surat At-Taubah mengajarkan kita untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian, bukan karena diakui ataupun ingin dibesar-besarkan namanya. Isi kandungan surat At-Taubah ayat 105 ini yaitu memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja sebaik-baiknya. Orang beriman dilarang bersikap malas dan numpang waktu. Ya, contohnya kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baik mungkin karena itu pun juga akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Allah melihat dan menilai hambanya setiap amalnya karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan pujian manusia. Ini tadi kita dilihat dari keikhlasan kita melalui etos kerja seorang muslim. Kita harus ikhlas bukan karena riya atau mendapat pujian. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya. Itu tadi kita harus tetap bersungguh-sungguh, ikhlas karena Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut, tapi usaha dan proses perjuangan semuanya seperti pengorbanan itu yang Allah nilai, bukan hasilnya. Walaupun hasilnya itu bermiliar-miliaran, tapi kalau prosesnya acak-adul ya percuma saja, hanya untuk dipuji ataupun untuk diakui oleh manusia ya tidak ada gunanya juga. Allah tidak akan ridho. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan bertanggungjawabkan setiap amalnya. Nah, itu tadi poin intinya, yaitu kita semuanya akan dipertanggungjawabkan perbuatannya nanti di akhirat ya. Mau itu pekerjaan, ibadah, bahkan dalam hal membuang waktu tadi, kita akan dipertanyakan kita untuk apa saja sih waktu kita selama di dunia ini. Untuk apa saja kita melakukan pekerjaan, kita melakukan ibadah, itu untuk apa? Apakah untuk dipuji
atau untuk diakui, ya itu tadi kita harus melakukannya itu karena kita harus ikhlas dalam beramal dan bekerja dan sungguh-sungguh. Proses itulah yang akan dilihat dan dinilai oleh Allah nanti. Allah tidak akan menilai berdasarkan hasil sih, dari hasil yang sebesar apapun Allah tidak akan nilai, tapi berdasarkan proses tadi, apakah kita bersungguh-sungguh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu isi kandungan dari surat Yunus ayat 40 dan 41. Surat Yunus adalah salah satu surat yang ada dalam kitab suci Al-Quran yang terdiri dari 109 ayat. Setiap ayat tersebut istimewa dan mengandung makna yang bermanfaat bagi setiap umat muslim. Surat Yunus ayat 41 dan 40 sampai 41 jadi ayat yang banyak dibahas di kalangan umat. Kedua ayat tersebut berisi tentang ajakan kepada manusia untuk menjauhi kejahatan dan kekerasan. Dalam surat Yunus ayat 40 Allah berfirman dan menjelaskan tentang dunia. Ada dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan yang tidak beriman kepada Al-Quran. Setiap orang-orang yang beriman kepada Al-Quran itu sudah pasti beriman kepada Allah. Tapi untuk yang tidak beriman kepada Al-Quran itu sudah jelas, itu tidak beriman kepada Allah. Ya, bisa dibalik saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pasti mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya di dunia, maupun dia berbuat kebaikan dan kejahatan, pasti Allah itu mengetahui. Golongan manusia yang mempercayai Al-Quran dengan itikat yang kuat, dan golongan yang tidak mempercayai dan terus-menerus berada dalam kekafiran, yaitu golongan-golongan yang terdapat dalam surat Yunus ayat 40 dan 41. Namun demikian mereka tidak akan diazab secara langsung di dunia seperti nasib yang dialami oleh kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum sebelum Nabi Muhammad SAW seperti contohnya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi sebelumnya, itu kalau misalnya membuat sesuatu yang mengarah kepada dosa besar itu langsung diturunkan azab. Contohnya kaum Nabi Lut melakukan tindak seksual sesama jenis, langsung dikirimkan azab. Tapi tidak berlaku untuk kaum Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan langsung mendapatkan azab secara langsung di dunia, kecuali kalau Allah menghendaki. Tapi Allah akan memberikan azab setelah hari kiamat nanti. Di akhir ayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui tentang orang-orang yang membuat kerusakan di bumi karena mereka mempersekutukan Allah, menganiaya diri mereka sendiri dan menentang hukum Allah. Hal tersebut karena fitrah mereka telah rusak. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang paling pedih. Ya, contohnya tadi orang yang mempersekutukan Allah, yaitu mereka yang terjerumus kepada kekafiran. Contohnya mempersekutukan Allah itu murtad atau menyembah setan untuk kekayaan atau pesugihan lah kita menyebutnya. Nah, itu tadi mereka yang akan mendapatkan siksa yang paling pedih. Kemudian di dalam ayat dijelaskan tentang tindakan orang-orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran dan terus-menerus mendustakan Nabi Muhammad SAW dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka selalu berbuat hal yang sama terus-menerus, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku amalku dan bagimu pekerjaanmu amalmu. Maknanya hampir sama dengan surah Al-Kafirun, yang mana intinya adalah tentang toleransi beragama. Amal yang kita kerjakan adalah untuk kita sendiri dan amal yang mereka kerjakan untuk mereka sendiri. Jadi kita tidak boleh ikut campur tangan terhadap agama yang telah mereka yakini. Mereka mempunyai hak untuk mengatur agama mereka. Begitu jadi kita juga memiliki hak untuk mengatur agama yang kita yakini. Kita tidak boleh memaksakan kehendak atau apapun kepada mereka untuk menjadi seagama dengan kita, dan begitu juga sebaliknya. Kita juga tidak boleh punya hak untuk memaksa seorang untuk memeluk agama Islam. Ya, begitu juga sebaliknya tadi, mereka tidak juga punya hak untuk memaksa kita masuk ke golongan mereka. Kemudian selanjutnya
kamu terlepas dari terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun terlepas dari apa yang kamu kerjakan. Semua perbuatan baik dan jahat kita lakukan di dunia ini pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Berkaitan dengan ayat ini bahwa kita akan menerima balasan yang baik sesuai dengan kita lakukan di dunia jika kita melakukan perbuatan baik, dan juga kita akan mendapatkan balasan yang juga pedih apabila kita melakukan kemungkaran di dunia ini. Kemudian terhadap mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, selalu mendustakan Nabi Muhammad, mereka akan mendapatkan sebuah siksa yang tidak terampuni, kecuali kalau Allah memberikan mereka hidayah, petunjuk kepada hambanya yang tidak beriman untuk taubat. Ya sih, kandungan surat Yunus ayat 40-41 ini contohnya diantaranya sebagai berikut. Manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu manusia yang beriman kepada Allah dan tidak beriman. Allah mengetahui segala, yang Maha tahu, Maha mengetahui sesuatu yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak beriman adalah orang-orang yang membuat kerusakan terbesar. Contohnya ya mungkin kerusakan yang menimbulkan kekacauan di dunia ini. Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk menjauhi orang yang merusak Al-Quran dan menjauhi perbuatan mereka. Selagi masih bisa diajak, kita bisa mengajaknya, kecuali kalau mereka sudah keterlaluan, ya sudah, tidak apa-apa. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berlepas dari perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Setiap amal akan ada konsekuensinya dan balasannya, maupun itu baik ataupun jahat. Kalau baik kita akan ke surga, kalau jahat dia akan neraka. Gampang. Adapun perilaku yang mencerminkan dalam Quran surat Yunus ayat 40-41, yaitu menghormati apa yang sudah menjadi keyakinan mereka dan tidak memaksakan agama kepada orang lain, ya. Intinya toleransi. Mereka memberi kebebasan kepada orang-orang lain, khususnya pemeluk agama, untuk melaksanakan ibadah mereka. Kita tidak boleh mengganggu atau memaksa mereka untuk melakukan ibadah yang kita lakukan atau memeluk agama kita. Kecuali kalau mereka mendapatkan hidayah, ingin menjadi mualaf, ya kita akan sambut. Tidak mencampur adukan keyakinan agama yang satu dengan yang lain. Selalu berusaha berbuat baik, karena semua yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan. Ya, kita harus melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan kejahatan, karena kita di dunia ini akan mendapatkan balasannya dan juga mendapatkan ganjarannya. Selanjutnya yaitu surat Al-Maidah ayat 32. Surat Al-Maidah adalah ayat yang mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Menurut Quraisy Shihab, dalam hal ini menjelaskan bahwa pembunuhan yang terjadi oleh banyak ulama dikatakan sebagai pembunuhan pertama Qabil atas Habil. Dilukiskan betapa si pembunuh menanggung dosa pembunuhnya dan terpaksa memikul dosa yang dibunuhnya secara aniaya. Hal ini digambarkan betapa besarnya kerugian dan penyesalan semua yang dilakukan. Semua itu pada akhirnya menggambarkan bahwa pembunuhan secara tidak sah ini sangat buruk buat yang bersangkutan dan buruk buat masyarakat secara umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut adalah kacaman atau peringatan untuk tidak membunuh. Dan karakteristik dari penafsiran Ibnu Katsir adalah setelah datang bukti nyata dan banyak di antara mereka melampaui batas, namun setelah mereka mengetahuinya, hal ini membuat mereka sadar, sehingga yang demikian itu adalah kecelakaan dan kecemasan atas pelanggaran mereka untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kandungan surat Al-Maidah yaitu membunuh adalah dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan, dosanya seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Selanjutnya, memelihara nyawa manusia adalah pahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara seluruh nyawa yang ada di dunia ini. Ayat ini menunjukkan Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Allah telah mengutus para rasul untuk membawa keterangan yang nyata, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan.
Banyak di antara Bani Israel melampaui batas meskipun mereka telah mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan, ya, yang sering terjadi di perbatasan Gaza lah. Baiklah, ayat selanjutnya yaitu surat Al-Imran ayat 190. Surat Al-Imran ayat 190 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab, yakni orang-orang yang berakal atau orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memperhatikan alam dan orang-orang yang kritis. Makna ayat yang sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yaitu dalam kekuasaan dan keluasannya langit dengan hamparannya, kerendahan dan ketabahan bumi, kepadatan serta tata letaknya, serta yang terdapat pada keduanya, baik yang bergerak maupun yang diam. Lautan, hutan, pepohonan, barang tambang, serta sebagai jenis makanan warna-warni, bau-bau bermanfaat merupakan tanda-tanda besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa disimpulkan bahwa Allah memperhatikan semua ciptaannya, bahkan dari yang paling kecil hingga yang mungkin bisa dibilang paling besar. Demikian juga dengan silih bergantinya malam dan siang merupakan fenomena yang sangat kompleks. Fenomena ini melibatkan rotasi bumi sambil mengelilingi matahari dengan suhu bumi miring. Gerakan miring tersebut memberi pengaruh ekspresi dominan yang berbeda, yang menyebabkan terdapatnya waktu siang dan malam yang berbeda, singkat ataupun panjang. Selain itu, rotasi bumi distabilkan oleh bulan yang mengelilingi bumi. Semua itu berjalan berdasarkan pengaturan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi semuanya yang terjadi siang maupun malam, yaitu fenomena yang terjadi, itu sudah Allah atur, diatur sedemikian rupa maupun waktu siang dan malamnya tersebut, singkat atau panjangnya, rotasinya, bahkan bulan ataupun bumi yang mengelilingi matahari itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala agar tetap stabil mengikuti rotasinya. Sangat kompleks. Allah menciptakan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang tidak akan sanggup dipahami oleh atau diungkap rahasianya kecuali oleh para ilmuwan yang tekun tawaduk dan cerdas. Mereka itulah salah satu ulul albab, mereka yang tahu terdapat tanda-tanda orang yang berakal, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan surah Al-Imran ayat 190 ini memotivasi untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, mulai dari ketinggian langit, keluasan bumi, dan tata letak dan semua yang ada padanya, mulai dari gunung hingga lautan, mulai dari padang pasir hingga hutan, mulai hewan hingga rumbunan dan pepohonan, serta binatang-binatang. Renungkanlah alam langit dan bumi, langit yang melindungimu dan bumi yang terhampar tempat kamu hidup, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Untuk orang yang memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, merupakan ciri atau tanda kalau mereka itu ada ulul albab. Sedangkan untuk orang-orang yang bodoh, meskipun ia melihat langit dan bumi serta melihat pergantian siang dan malam setiap hari, mereka tidak sampai pada kebenaran meskipun secara akademis atau bisa dikenal pandai. Karena itulah Umar bin Hashim oleh kaumnya diberi gelar Abul Hakam, dalam Islam diberi gelar Abu Jahal. Allah SWT berfirman yang artinya, dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi yang mereka mengetahuinya, sedang mereka berpaling daripadanya 106, dan sebagian besar mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Surat Yunus ayat 105 sampai 106. Untuk kandungan surat Al-Imran ayat 190 dan 191 diantaranya penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab atau orang-orang yang berpikir, berilmu, dan juga orang-orang yang kritis.
Ulul albab adalah orang-orang yang berzikir dan berfikir. Ia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Jadi untuk orang-orang yang memikirkan bagaimana sih alam semesta ini terjadi, bagaimana penciptaan alam semesta, bagaimana penciptaan bumi dan langit serta isinya ini, itu bisa disebut sebagai ulul albab karena mereka berfikir tapi tetap memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Tafakur atau berfikir yang benar akan mengantarkan kepada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, semuanya benar, semuanya bermanfaat. Jadi setiap ciptaan Allah bahkan melalui perantara manusia sekalipun, semuanya benar dan semuanya pasti bermanfaat. Karena walaupun bisa ada yang merusak, itu karena manusia menyalahgunakan sesuatu secara tidak benar untuk merusak. Takafur atau berfikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah untuk memperbanyak doa. Jadi ibaratkan kita bersyukur atau merasa kalau kita ini makhluk yang kurang sempurna, kita tetap berdoa kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur. Untuk perilaku yang mencerminkan surah Al-Imran ayat 191 ini yaitu memikirkan ayat-ayat Allah dengan cara tadabbur alam, selalu zikir dalam keadaan apapun, mencari hikmah di balik penciptaan, benar-benar memanfaatkan waktu siang dan malam untuk bekerja dan istirahat, selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu surat Al-Imran ayat 159. Ayat ini menunjukkan sikap sabar, lemah lembut, rasa rahmat, belas kasihan dan cinta kasih Rasulullah SAW dalam memimpin. Sikap mulia Rasulullah SAW ini juga dijelaskan oleh Profesor Dr. Haji Abudin Nata MA dalam buku Studi Islam Komprehensif. Terhadap mereka melakukan pelanggaran ini tetap diperlakukan dengan baik, diberi pengampunan, diberi nasihat dan motivasi untuk melanjutkan perjuangan dengan cara penuh disiplin. Sikap lemah lembut diperlakukan Rasulullah SAW disebabkan karena beliau memandang perang bukan sebagai tujuan, melainkan hanya sarana atau media. Tujuan utama Rasulullah SAW berjuang yaitu adalah mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam dan menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. Surat ini juga secara umum juga berisi tentang prinsip dakwah dalam Islam. Dakwah lebih cocok dilakukan dengan cara yang lembut, rendah hati, dan dialogis. Pasalnya setiap manusia cenderung lebih memilih diperlakukan dengan cara bijaksana, lebih lembut dan beradab, karena tidak ada yang senang diperlakukan dengan cara yang kasar ataupun yang jelek ataupun tidak beradab. Beberapa kandungan surat Al-Imran ayat 199 yakni Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah memang memiliki sifat lemah lembut untuk mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan mengamalkan ajaran Islam dan menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. Manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaiknya membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauh dari seorang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa setiap manusia memiliki pribadi yang lemah lembut. Ya, tergantung sih. Sebaliknya membenci mereka yang sering berkata kasar ataupun mereka yang sering berbuat kasar. Tapi rasanya untuk realitas sekarang sudah berbalik ya. Mereka yang berkata kasar itu adalah orang yang keren dan juga mereka yang lembut akan ditindas. Rasulullah memiliki akhlak yang agung, diantaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan tawakal. Allah SWT memberitakan hambanya untuk memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi setiap apapun permasalahan seperti perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina ini, contohnya untuk menyelesaikan masalah yaitu musyawarah dan juga diskusi untuk mengambil keputusan damai. Ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dilandasi tawakal kepada Allah. Allah SWT mencintai orang-orang yang bertawakal. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Imran ayat 159 yaitu bersikap lemah lembut kepada sesama, bersabar menghadapi orang-orang yang keras hatinya, menjadi pribadi pemaaf, dan memohonkan ampun untuk mereka yang berbuat salah atas diri kita. Menjadi pemaaf, karena menjadi seorang pemaaf itu ya kadang susah juga karena
mungkin saking sakitnya yang diberikan oleh manusia lain kepada kita gitu. Tapi kita harus tetap memaaf, ikhlas, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.